Assalamualaikum teman-teman semua. Kali ini saya akan bahas materi tentang inflasi stabilitas nilai uang domestik. Mari kita simak video pembahasannya bersama-sama. Inflasi stabilitas nilai uang domestik. Sejarah inflasi. Pada kawasan Eropa mengalami terjadi inflasi secara bertahap. Yang pertama kali mengalami inflasi adalah negara Italia dan Jerman sekitar tahun 1470. Sedangkan pada negara Inggris dan Prancis terjadi sekitar tahun 1480-an. Dan hal itu mulai meluas ke semenanjung Liberia yang dimana terjadi pada tahun 1500-an. Hal ini menyebabkan masyarakat Eropa mengalami goncangan akibat dari tekanan inflasi yang terus-menerus, yang dimana kenaikan tingkat harga sangat pesat pada bahan mentah, terutama makanan, harga kayu, ternak, dan biji-bijian. Di sisi lain, gaji para pekerja hanya meningkat setengah dari kenaikan tingkat harga tersebut. Daya beli uang dan gaji pekerja menurun dengan tingkat yang dianggap mencemaskan. Teori inflasi konvensional. Secara umum, inflasi dikatakan kenaikan tingkat harga secara umum dari barang komoditas dan jasa selama suatu periode waktu tertentu. Sedangkan inflasi menurut para ekonom modern adalah kenaikan harga yang menyeluruh dari jumlah uang yang harus dibayarkan terhadap barang-barang komoditas dan jasa. Teori inflasi Islam. Yang pertama yaitu menimbulkan gangguan terhadap fungsi uang, terutama terhadap fungsi tabungan atau nilai simpan, fungsi dari pembayaran di muka, dan fungsi dari unit perhitungan. Yang kedua yaitu melemahkan semangat menabung dan sikap terhadap menabung dari masyarakat. Yang ketiga yaitu meningkatkan kecenderungan untuk berbelanja, terutama untuk non-primer dan barang-barang mewah. Yang keempat yaitu mengarahkan investasi pada hal-hal yang non-produktif, yaitu penumpukan kekayaan ataupun hoarding. Penyebab adanya inflasi. Yang pertama yaitu meningkatnya jumlah permintaan. Penyebab inflasi yang pertama bisa dikarenakan meningkatnya permintaan atau demand pada suatu jenis barang atau jasa tertentu. Ketika permintaan meningkat, sementara stok barang yang tersedia tak memadai, maka akan terjadi kenaikan harga. Yang kedua yaitu meningkatnya biaya produksi. Inflasi juga bisa disebabkan karena meningkatnya biaya produksi. Biaya produksi yang baik bisa disebabkan karena beberapa hal seperti naiknya harga bahan baku ataupun naiknya upah pegawai. Yang ketiga yaitu peredaran uang. Ketika jumlah uang yang beredar di masyarakat tinggi, maka inflasi bisa terjadi. Hal ini dikarenakan ketika jumlah uang di masyarakat meningkat, harga barang akan ikut mengalami kenaikan. Karena kenaikan daya beli masyarakat, sedangkan stok barang statis, maka harga barang akan ikut naik. Jenis-jenis inflasi berdasarkan dampak ekonomi. Yang pertama yaitu ada inflasi rendah. Inflasi rendah yaitu inflasi yang mudah untuk dikendalikan dan belum begitu mengganggu perekonomian suatu negara. Terjadi kenaikan harga barang atau jasa secara umum biasanya di bawah 10% per tahun dan dapat dikendalikan. Yang kedua yaitu inflasi sedang. Inflasi tingkat ini dapat menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat berpenghasilan tetap, tetapi belum membahayakan aktivitas perekonomian negara. Inflasi sedang ini berada di kisaran kenaikan harga 10% sampai 30% per tahun. Yang ketiga yaitu inflasi berat. Jenis inflasi ini bisa mengakibatkan kekacauan perekonomian di suatu negara. Kondisi ini umumnya membuat masyarakat lebih memilih menyimpan barang dan tidak mau menabung karena bunganya jauh lebih rendah ketimbang nilai inflasi. Kenaikan harga sebab inflasi ini ada di kisaran 30% mencapai 100% per tahunnya. Yang keempat yaitu inflasi sangat berat atau hyperinflation.
Di tingkat ini, inflasi telah mengacaukan perekonomian suatu negara dan sulit untuk dikendalikan meskipun dilakukan kebijakan moneter dan fiskal. Inflasi ini biasanya berada di kisaran 100% ke atas per tahunnya. Peran masyarakat mengatasi inflasi. Masyarakat juga ternyata bisa ambil bagian dari mengatasinya adanya inflasi. Beberapa cara diantaranya yaitu adalah tidak berlebihan ketika membeli sembako ataupun kebutuhan lainnya. Jangan mudah panik jika terjadi sebuah fenomena, misalnya produksi bawang merah merosot sehingga harga melonjak. Jangan sampai Anda membeli dalam jumlah banyak karena panik. Jika hal ini terjadi, justru bisa menaikkan harga menjadi lebih tinggi karena permintaan yang amat besar. Inflasi sendiri memang tidak bisa diduga kapan akan terjadi, bisa datang kapan saja. Oleh karena itu, Anda bisa mengatasi inflasi dengan mengontrol keuangan secara baik. Pemahaman tentang ilmu ekonomi yang harus dimiliki untuk mengatasi masalah keuangan yang dihadapi di masa akan mendatang.